Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa bacaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, di kondisi pandemi seperti ini, jangan lupa kalian jaga kondisi ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, Bu. Kalau saya jaga hati, jaga pikiran, jaga mata, Bu. Nah, bagus sekali Elisa. Nah, jadi kita akan belajar mengenai perakitan komputer. Nah, untuk minggu kali ini Ibu akan menjelaskan berbagai materi. Lalu untuk minggu depan kita akan mulai untuk praktik merakit komputer. Ya. Nah, untuk tujuan belajar kali ini diharapkan peserta didik mampu memahami dasar dari komputer. Lalu melalui penjelasan dan praktik diharapkan peserta didik mampu memahami mengenai prinsip dan cara kerja komputer. Lalu yang ketiga, melalui penjelasan dan praktek diharapkan peserta didik mampu memahami bagian-bagian perangkat keras komputer serta cara melakukan perakitan komputer. Nah, selanjutnya, jadi untuk merakit komputer dan mendapatkan hasil yang optimal, maka dibutuhkan kesabaran dan ketelitian serta sedikit pengetahuan tentang komputer. Untuk merakit komputer tidak diperlukan yang namanya menyortir atau lainnya, karena Anda hanya memasang dan menghubungkan soket-soket yang sudah disediakan. Nah, jadi dalam kabel-kabel itu sudah disediakan untuk pasang-pasangannya. Oh iya. Berpasang-pasangan ya, Bu? Iya, seperti aku dan dia. Aduh. Nah, yang pertama itu ada casing. Casing yaitu tempat atau rumah dari sebuah hardware komputer. Jadi untuk melindungi semua hardware komputer itu kita menggunakan casing. Yang kedua ada CPU atau prosesor. Jadi CPU atau prosesor ini merujuk kepada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain yaitu pemroses atau prosesor, sering digunakan yang disebut CPU. Yang ketiga ada RAM. Nah, jadi RAM ini yaitu memori akses acak, sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori. Ini berlawanan dengan alat memori urut seperti tape, magnetic disk, dan drum, di mana gerakan mekanikal dari media penyimpanan memaksa komputer untuk mengakses data secara berurutan. Lalu yang keempat ada hard disk. Hard disk biasa disebut cakram keras atau dalam bahasa Inggris disebut hard disk drive yang disingkat HDD atau bisa disingkat juga HD. Adalah sebuah komponen perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Lalu yang kelima ada optic device.
atau biasa juga disebut DVD, merupakan perangkat tambahan untuk input data menggunakan optik seperti VCD dan DVD. Nah, selanjutnya untuk persiapan merakitkan komputer ya. Nah, yang pertama itu gunakan sarung tangan. Sarung lagi. Jadi ini penting sekali ya. Bu, kalau nggak pakai sarung tangan gimana, Bu? Ya nyati nyetrum. Oh, Ya, nyati. bisa disetrum, juga Soalnya bisa enggak- melindungi dari paku-paku kecil. Soalnya nggak punya sarung tangan ya, Bu. Nanti beli ada. Oke, Bu. Nah, yang kedua gunakan sandal. Ya, sekolah sendalnya sesuatu, Bu. Lalu yang ketiga, penentuan atau konfigurasi komputer. Yang selanjutnya, siapkan wadah. Nah, wadah ini nanti digunakan untuk menyimpan skrup-skrup kecil yang biasanya sering terselip ya. Nanti agar tidak hilang, kita taruh di wadah kecil. Yang keempat, siapkan perlengkapan seperti obeng Siapkan peta kalian, Bu. dan teman-temannya. Wah, apa aja, Bu? Apa aja teman-teman? Ya seperti obeng, terus tang gitu. Palu enggak, Bu? Lalu juga bisa. Yang kecil pasti. Ya. Kalau yang besar kan buat bentuk es batu. Tuh, bensin. Nah, lalu selanjutnya perlengkapannya ada kabel, skrup, Skrup. jumbar, Jadi sarungnya. baut, Baut. dan sebagainya ya. Ya, Bu. Yang keenam itu ada buku manual, jadi nanti kalian bisa melihat kalau kurang jelas dari yang ibu jelaskan. Nah, selanjutnya proses perakitan komputer. Siapa yang di sini bisa menyebutkan apa saja yang harus disiapkan? Bu. Ya, Mbak Elisa. CPU pasnya, Bu. Kan kita rakitnya di komputer. Ya, Kita betul butuh sekali. Terus motherboard, Ya, betul. RAM, heatsink, terus power supply. Ada CPU atau prosesor, heatsink. Yang keempat, modul memori. Motherboard pada casing. Ada power supply. Ada kabel, motherboard dan casing. Lalu ada drive. Yang kesembilan, pemasangan card adapter. Yang ke-10, penyelesaian akhir atau pengujian nantinya. Nah, yang pertama kita akan masang motherboard.
Pertama kali dalam tahap perakitan ini, memasangkan motherboard, pasangkan motherboard pada casing dan pemasangan jumper harus sesuai. Nanti kita akan membaca buku panduannya dulu. Siap, Bu. Nah, pemasangan jumper ini jika salah dapat menyebabkan kerusakan permanen pada hardware. Yang kedua, pemasangan prosesor. Nah, sebelum memasang prosesor, ada baiknya kita mempelajari kinerja slot prosesor. Nah, setelah paham, lihat tanda yang ada di atas prosesornya dan yang ada pada prosesornya, jangan sampai prosesor terbalik. Jadi catatannya setiap edisi dan tipe prosesor akan berbeda. Pastikan prosesor yang Anda gunakan sesuai dengan motherboardnya. Siap, Bu. Yang ketiga, memasangkan heatsink. Ini akan agak sulit dalam pemasangan heatsink ya. Heatsink ini biasanya disebut juga pendingin. Biasanya ada shaft yang dibubui di antara prosesor dan heatsink. Lalu di atasnya nanti ada kapas yang dihubungkan dengan kopas yang dihubungkan dengan motherboard berfungsi mengalirkan udara panas dari motherboard. Jadi pendingin. Lalu memasangkan memori RAM. Nah, jadi ada beberapa jenis memori seperti SIMM, RIMM, dan DIMM. Pastikan motherboard mendukung RAM. Pasangkan dengan hati-hati, jangan sampai pasang terbalik ketika terhubung dengan listrik karena dapat merusak komponennya. Selanjutnya, memasangkan motherboard pada casing. Nah, pasangkan motherboard pada casing, tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan dengan cincin pada tepi lubang. Nah, pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang. Jadi nanti udah dibuat sebagaimana mestinya. Sudah. Lalu pasang bingkai port I atau O pada motherboard jika ada. Nah, selanjutnya yaitu memasang power supply. Pasangkan power supply pada casing dan colokan supply listrik pada motherboard, CD, dan hard drive. Nah, selanjutnya yaitu memasang drive. Drive ini mempunyai kabel penghubung berupa SATA atau ATA yang disertakan dalam pembelian hardware-nya. Hubungkan kabel tersebut dari drive, DVD, hard disk, floppy ke motherboard dan jangan lupa slot yang terdiri dari power supply. Selanjutnya yaitu memasangkan card adapter. Card adapter ini atau lebih lama dipanggil FGA. Ada beberapa atau kebanyakan motherboard menggunakan option on board yang berarti FGA sudah ada di dalam motherboard. Kalaupun tidak on board, pemasangan FGA sangat mudah seperti kalian memasukkan kabel yang lainnya. Nah, penyelesaian akhir, pasang penutup casing dengan menggeser sambungan kabel dari catu daya ke soket dingin. Nah, pasangkan konektor monitor ke port video, pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Nah, setelah selesai untuk pemasangan,
Nanti kita akan melakukan pengujian setelah selesai merakit komputer. Ada yang tahu nggak ini caranya menguji setelah selesai merakit komputer? Nggak tahu. Nggak tahu dulu Pak. Jadi langkah-langkah yang pertama itu hubungkan monitor lalu unit sistem, perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Program FOST dari BIOS secara otomatis nanti akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode beep. Nah, selanjutnya jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program POS. Akan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk memasukkan program stop BIOS. Selanjutnya, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program stop BIOS. Beberapa setting mungkin harus diubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. Nah, lalu simpan perubahan setting dan keluar dari stop BIOS. Nah, jadi ini dulu ya untuk materi kita. Nanti untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktikum merakit komputer. Nah, jadi tugasnya kalian nanti untuk minggu depan, kalian siapkan yang sudah ibu jelaskan di awal tadi, apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, jadi jangan lupa ya. Ibu mau tanya nih, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Bu, sarung tangan, Ya, betul. sendal, Ya, betul. wadah kecil, Ya, Obeng, ya betul. Ada alat-alat. baut-baut, kabel Bu. Ya, bagus banget Mbak Elisa. udah Bu itu. Udah saat itu aja. Ya, terima kasih. Bu boleh nggak Bu besok minggu depan praktek pakai video? Kalau pakai motor tuh udah baca ya Bu. Pakai video kan enak. Tadi sama harus baca Bu. Ya, boleh banget. Nanti kita juga ada untuk video panduannya. Jadi nanti kita tinggal melihat videonya dulu, terus kita bisa merakit komputer. Oke Bu. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.